Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak RW, Bapak RT, yang mana tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Begitu juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, yang mana insya Allah kita yang hadir pada malam yang mulia ini semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita duduk berkumpul untuk satu perkara, yaitu kita datang duduk berkumpul di tempat yang mulia ini untuk memperingati bagaimana keagungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dahulu kepada pemimpin kita, kekasih kita yang mulia, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan, agungkan beliau dengan mengisrakan Nabi dan memi'rajkan Nabi sampai berjumpa dengan Allah. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa dzakkirhum bi ayyamillah. Wa dzakkirhum bi ayyamillah, kata Allah, ingatkanlah mereka wahai Muhammad dengan hari-harinya Allah. Bi ayyamillah ini kata para ulama, hari-harinya Allah itu maksudnya apa? Maksudnya hari-hari yang mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan keagungan Allah dalam hari-hari tersebut. Wa dzakkirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka dengan hari-hari yang mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan keagungannya kepada manusia. Lah sekarang, apakah Isra dan Mi'raj itu tidak termasuk hari-hari yang menampakkan di sana Allah tampakkan keagungannya kepada hambanya? Maka pada dasarnya Bapak Ibu yang mulia, tujuan memperingati hari-hari besar, peringatan hari besar Islam ini sebenarnya termasuk menjalankan perintah Allah. Lah kalau kita datang di sini nggak ada pahala, nggak ada kebaikannya, apa gunanya berkumpul? Allah perintahkan, ingatkan mereka dengan hari-hari yang Allah tampakkan keagungan kebesaran Allah dalam hari itu. Lah ini hari, walaupun bukan pas dengan hari Isra Mi'rajnya Nabi. Ini hari sudah tanggal 29 Rajab kalau tidak salah. Tapi tetap dalam kondisi apapun ketika kita bercerita tentang keagungan Allah, maka nanti akan membuat kita tambah kenal kepada Allah, tambah mengenal Rasulullah,
akhirnya dengan kenal kepada Allah, kenal kepada Rasulullah, tambah mudah untuk taat pada Allah, tambah mudah untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Isra Mi'raj ini betul-betul amal yang luar biasa, kejadian yang begitu agung. Tadi anak kita, adik kita sudah membacakan ayatnya tadi di awal. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dimulai di situ dengan subhanalladzi, maha suci Allah. Maha suci Allah dari semua perkara-perkara yang diucapkan, dinisbatkan oleh makhluk kepada Allah yang perkara itu tidak pantas untuk Allah. Ini Allah mulai dengan maha suci Allah. Karena Bapak Ibu yang mulia, kejadian Isra Mi'raj ini juga termasuk kondisi nanti sebahagian orang-orang Islam akan mengatakan hal-hal yang tidak pantas untuk Allah, kena tauhid mereka. Di antaranya apa? Mereka salah paham nanti Allah itu berada di langit, Allah bertempat. Maka untuk memulai, jangan sampai orang salah paham seperti itu, sudah disanggah dulu. Belum lagi mereka membahas Isra Mi'raj, sudah Allah katakan maha suci Allah. Allah itu maha suci dari apapun. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Maha suci Allah, zat yang sempurna daripada semua kekurangan. Apapun yang terpikir oleh kita, Allah itu kok mirip-mirip makhluk, maka itu bukan Allah. Itu hanya makhluk yang kita berikan nama Allah. Maka sebelum manusia berpikir yang tidak-tidak tentang kejadian Isra Mi'rajnya Nabi, Allah sudah berikan jawaban. Maha suci Allah. Pertama, syarat untuk membahas Isra Mi'raj itu sucikan Allah daripada hal-hal yang tidak layak untuk Allah. Maha suci Allah, asra bi abdihi, yang telah mengisrakan, menjalankan hambanya di malam hari. Ilal masjidil haram, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Isra itu daripada Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ini Bapak Ibu yang mulia, pelajaran yang terkadang kita lupa. Dalam ayat itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi dengan gelar yang paling tinggi dalam ayat ini. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Asra bi abdihi. Padahal kan kita tahu, bisa saja kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan nanti asra bi rasulihi atau asra bi nabiyhi. Maha suci Allah yang mengisrakan rasulnya atau mengisrakan nabinya, kan bisa saja. Gelar tertinggi mungkin yang kita paham, rasul itu gelar tertinggi, nabi itu gelar yang begitu tinggi. Tapi ternyata yang Allah pakai itu bukan rasul, bukan nabi, tapi bi abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada malam hari, mengisrakan. Hamba disebut oleh Allah. Ini betul-betul derajat yang tertinggi adalah ketika seseorang sudah diakui oleh Allah menjadi hamba, itu derajat tertinggi. Maka bukan satu tempat di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, di antaranya fa'auha ila abdihi ma auha. Allah turunkan wahyu kepada hambanya. Hamba lagi. Yang dimaksud di situ siapa? Yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurunkan Al-Quran, Al-Furqan, itu pun kepada hamba. Semua Allah tunjukkan di sana bahwa derajat yang paling tinggi adalah derajat hamba, dan itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, maka menghambakan diri kepada Allah itu derajat paling tinggi. Bahkan Nabi pernah ditawari. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, waktu itu ada Jibril, "Wahai Muhammad, apakah engkau itu ingin menjadi nabi yang jadi raja atau jadi nabi yang jadi hamba?" Pilihan dua Allah berikan.
Nabi yang jadi raja atau nabi yang jadi hamba? Lah, kelebihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau setinggi itu derajatnya di sisi Allah, tapi tetap punya guru. Nabi tetap punya guru. Siapa gurunya? Jibril alaihi salatu wassalam. Maka jangan heran nanti ketika Jibril memanggil ya Muhammad, manggil nama. Kenapa? Posisi Jibril itu sering menjadi posisi guru bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Allah tanya, wahai Muhammad, ingin jadi nabi yang raja atau nabi yang hamba? Nggak langsung jawab. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melirik, nengok dulu ke gurunya, tanya, mana yang mau dipilih itu nabi yang raja atau nabi yang hamba? Jadi nabi yang raja boleh. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam itu nabi yang raja. Maka pada waktu itu Jibril mengatakan, ya Rasulullah, wahai Muhammad, pilihlah yang lebih tawadu. Yang tawadu pilih. Maka pada waktu itu Nabi mengatakan, ya Allah, aku lebih suka menjadi nabi yang hamba melebihi menjadi nabi yang menjadi seorang raja. Jadi derajat hamba betul-betul Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang dia merasa menjadi hambanya Allah, maka disitulah dia telah mendapatkan derajat yang paling tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bapak Ibu yang mulia, kita ini nggak mampu, mungkin belum bisa. Ada di antara kita, keluarga kita, bahkan mungkin kita sendiri, kalau nggak mau taat pada Allah, masalahnya cuma satu. Kenapa orang nggak mau sholat? Belum merasa jadi hamba. Kenapa orang itu kok taatnya cuma di dalam masjid, tapi kalau giliran di luar masjid dia nggak taat lagi? Kenapa? Tidak merasa jadi hamba. Hamba itu apa? Definisinya hamba. Hamba itu budak. Budak itu Bapak Ibu yang mulia, kita tahu budak itu jangankan punya rumah, punya mobil, punya kendaraan, jangankan punya harta, budak itu dirinya sendiri pun dia tidak memiliki. Itu budak. Maka ketika seseorang merasa menjadi hamba, budaknya seseorang, maka dia nggak akan berani berbuat apapun kecuali minta izin dulu pada Tuhan. Apa yang diperintahkan tuannya, maka dia akan kerjakan. Kalau nggak diizinkan, dia nggak akan buat. Itu namanya budak. Kalau disuruh tidur, tidur, disuruh makan, makan, disuruh jalan, jalan, disuruh kerja, kerja. Ini namanya budak. Stop, kata tuannya, maka dia akan berhenti. Kenapa? Dia budak. Lah sekarang ketika satu orang saja manusia menjadi budak untuk manusia lainnya seperti itu, maka kira-kira kalau orang menjadi budak hambanya Allah harusnya seperti apa? Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika merasa menjadi hamba Allah, maka seseorang kalau sudah sifat hamba itu masuk, tidak akan menggerakkan dirinya. Berjalan tidak akan berjalan, makan tidak akan makan, minum tidak akan minum, melangkah tidak akan melangkah, berbicara tidak akan berbicara, kecuali yang pertama kali dia pikirkan, Tuhan saya suka atau tidak, baru saya buat. Ini namanya hamba. Tapi kalau ada orang, ya terserah saya, kalau saya mau jalan ya urusan saya, kalau saya mau makan ya urusan saya, kalau saya mau buat apa-apa ya terserah saya. Ini bukan hamba. Siapa ini? Raja. Kalau seseorang sudah merasa menjadi raja di hadapan Allah, limanil mulkul yaum, sekarang Allah, pada waktu semua sudah dimatikan, sampai malaikat pencabut nyawa pun disuruh cabut nyawanya sendiri, semua makhluk sudah tidak ada. Maka pada waktu itu Allah bertanya dalam ayat Al-Quran, limanil mulkul yaum, kata Allah, sekarang tidak ada siapa-siapa. Mana raja-raja, kata Allah, mana? Tidak ada yang berani jawab. Kenapa? Memang sudah tidak ada. Maka ketika tidak ada lagi yang bertanya, tidak ada yang bisa jawab, tidak ada yang bisa merespon, Allah jawab sendiri, lillahil wahidil qahhar. Yang raja itu hanya Allah saja, selain Allah nggak ada yang jadi raja. Maka menjadikan, termasuk pelajaran Isra Mi'raj, jadikan diri kita betul-betul menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang tawadu, menghambakan diri,
baru layak nanti diangkat derajatnya oleh Allah. Di antara hadisnya Nabi mengatakan, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang dia merendahkan dirinya untuk Allah, tawadu, menjadi hamba, ketika tawadu baru layak dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka memperingati hari-hari besar daripada agama ini memang bukan amalan baru. Mengingat sejarah itu pertama juga perintah Allah. Tapi dalam sejarah Isra dan Mi'raj itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga diajarkan oleh malaikat Jibril untuk mengingat sejarah. Dalam kisah Isra, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dalam keadaan pada waktu itu sedang tidak tahu, belum ada rencana, tidak ada janjian. Jadi Isra Mi'raj ini tidak ada janjian antara Nabi dengan malaikat, dengan Allah tuh nggak ada janjinya. Mufajaah, kata para ulama, kejadian Isra ini betul-betul mendadak. Kejadian Isra ini betul-betul tiba-tiba. Bainama, dalam hadis itu tulisannya ketika Nabi sedang tiba-tiba Jibril datang untuk jemput, wahai Muhammad, sekarang Isra. Lah ini ketika satu hadiah yang besar diberikan dengan mendadak, itu kan luar biasa. Surprise kata orang, wah ini mendadak. Dan ini berbeda dengan perjumpaan Nabi Musa ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah di Gunung Tursina. Itu memang dijanjikan. Wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Nabi Musa itu dijanjikan Allah, kamu di sana 30 hari, tapi kata Allah lengkapkan 40 hari, nanti baru setelah itu bisa berjumpa. Jadi memang dijanjikan itu Nabi Musa untuk berjumpa dengan Allah. Tapi kalau yang mulia baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada janji, tahu-tahu Jibril datang mengajak, ayo Muhammad berangkat, dibawa dengan buruk. Maka dalam perjalanan Isra banyak keadaan. Nabi diajarkan oleh Jibril, Inzil ya Muhammad, ayo turun. Selepas turun kata Jibril, fasalli. Kemudian Nabi duduk turun, sholat 2 rakaat. Selesai sholat Jibril tanya, atadri aina shallaita? Tahu nggak wahai Muhammad, kamu tadi sholat di mana? Maka Nabi mengatakan, la adri, saya nggak tahu. Tadi itu kamu sholat di pohon tempat Nabi Musa berteduh ketika berjumpa dengan jodohnya anaknya Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Di situ kamu sholat. Lah ini sejarah. Nabi Muhammad seumpama pada waktu itu, seumpama pohon tempat Nabi Musa berteduh itu nggak ada harganya. Seumpama, tentu nggak akan disebut. Tahu nggak sholat di mana? Kata Jibril, itu tempat Nabi Musa berteduh. Selepas itu Jibril mengatakan, ayo jalan lagi, jalan lagi. Maka kemudian berjalan. Tidak berapa lama kemudian Jibril pun mengatakan, turun. Sekarang sholat. Inzil fasalli. Turun wahai Muhammad, sholat. Maka Nabi pun sholat di tempat itu. Sholat sunnah 2 rakaat. Maka ketika selesai sholat, Jibril alaihi salatu wassalam mengatakan, atadri aina shallaita? Tahu enggak wahai Muhammad engkau sholat di mana? Nabi mengatakan enggak tahu. Engkau sekarang ini sholat di Gunung Tursina, tempat Musa menjemput wahyu jumpa dengan Allah. Ini tempat bersejarah semua. Kemudian kata Jibril, ayo jalan. Terus berangkat. Tidak berapa lama kemudian, maka pada waktu itu Jibril katakan, turun, turun. Maka turun dari buruk, sholat kata Jibril. Sholat sunnah di sana 2 rakaat. Selesai sholat Jibril pun bertanya, atadri aina shallaita? Tahu nggak wahai Muhammad engkau sholat di mana? Maka Nabi Muhammad mengatakan tidak tahu. Kata Jibril, shallaita bi baiti lahmin haitsu wulida Isa alaihi salatu wassalam. Engkau tadi itu sholat di Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini hadis tentang sejarah Isra. Lah sekarang tahu-tahu ada orang ngerayakan Maulid, ngerayakan Isra Mi'raj. Kata dia nggak perlu kita bicara sejarah, sudahlah nggak perlu dibahas. Nabi sendiri
diingatkan oleh malaikat Jibril, ini tempat sejarah, ini tempat sejarah, ini tempat sejarah, sejarah tempat yang ada kaitan dengan agama. Ketika kita memikirkan, mengulang, memudzakarahkan, maka tentu kecintaan pada agama akan timbul pada diri kita. Nah, kalau nggak perlu ngapain Nabi berhenti? Kalau tidak perlu kenapa Jibril memberitahu? Ini kejadian waktu Isra. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting bagi kita umat Islam itu dimanapun keadaan sebenarnya memperingati Isra dan Mi'raj itu bukan harus tanggal 27. Terbukti kan kita buat bukan tanggal 27, 29. Bahkan tidak bisa 29 ya tanggal 30. Nggak bisa ya, bulan Sya'ban pun tidak ada salahnya. Setiap tahun merayakan Isra Mi'raj bagus. Yang salah tuh sama sekali nggak dia bahas. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejarah Isra sering kita mendengarkan kisah-kisah, tapi ini kita ambil sudut pandang hikmah. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau pun juga pada waktu Isra naik buraq itu kata para ulama cuma sampai di Masjidil Aqsa. Sampai di sana maka buraq ditali. Buraq itu dabbah, dalam hadis itu binatang, entah bentuknya seperti apa, sampai sekarang itu masih misteri. Ada sifat-sifatnya tapi tidak ada yang tahu persis asli seperti apa. Ketika Nabi sudah sampai di Masjidil Aqsa, maka buraq diikatkan. Kemudian pada waktu itu banyak orang ramai di Masjidil Aqsa. Salat azan dikumandangkan, selepas itu iqamah dikumandangkan. Jibril pun mendorong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau yang menjadi imam. Maka pada waktu itu Nabi mengimami orang yang begitu banyak, belum diberitahu siapa orang di belakangnya. Selesai daripada salat, maka Jibril mengatakan, wahai Muhammad, apakah engkau tahu tadi yang salat di belakangmu semua itu siapa? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya tidak tahu. Maka kata Jibril, yang sholat menjadi makmum wahai Muhammad adalah seluruh para nabi, para rasul dikumpulkan oleh Allah menjadi makmum engkau. Ini hadirin Bapak Ibu yang mulia, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis di Masjid Rahmatullah tadi malam sudah saya sampaikan, tapi ini pelajaran penting, perlu diulang. Nabi dalam satu hadis yang sahih, riwayat Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan, bu'ithu ilan nasi kafah, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh manusia. Jadi Nabi dalam hadis itu beliau mengatakan, aku diutus untuk seluruh manusia. Lah sekarang kita kan fahamnya Nabi itu diutus untuk seluruh manusia, maksudnya yang kita pahami manusia dari zaman Nabi sampai hari kiamat, itu yang kita pahami. Padahal tidak, ini salah paham. Nabi memang diutus oleh Allah untuk seluruh manusia, tapi bukan terbatas di zaman beliau saja, tidak. Beliau diutus oleh Allah untuk manusia mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir kali lahir nanti hari kiamat itu, Nabi diutus untuk mereka semua. Mana buktinya? Itu buktinya salah satunya, Nabi mengimami seluruh para nabi, para rasul, menunjukkan beliau bukan hanya nabi untuk umat ini, tapi yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah nabiyul anbiya, nabinya para nabi, rasulnya para rasul, pimpinan seluruh nabi dan rasul. Imannya rasul-rasul terdahulu tidak akan diterima Allah kalau tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau itu nabinya para nabi. Bahkan kisah dalam satu riwayat, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah terkesan takjub dengan kitab Taurat. Ini di Madinah. Sayyidina Umar bin Khattab takjub dengan kitab Taurat, maka melihat isinya luar biasa. Taurat itu kan kitab samawi, kitab yang aslinya diturunkan kepada Nabi Musa. Memang sudah diselewengkan, tapi yang asli tetap masih ada. Maka ketika beliau terkesan, kitab lembaran Taurat itu pun dibawa menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dibawa, maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, aku menengok lembaran-lembaran Taurat dan rupanya isinya bagus. Aku takjub, kata Sayyidina Umar. Maka Nabi mendengarkan ucapan Sayyidina Umar bin Khattab, wajah beliau memerah, marah, murka. Maka pada waktu itu
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afi syakin anta ya Umar, wahai Umar, engkau ragu ya dengan agama ini. Afi syakin anta ya benal Khattab, wahai putranya Khattab, apakah engkau masih ragu dengan agama yang aku bawa? Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Seumpama Musa hidup sekarang ini wahai Umar, dia tidak akan selamat kecuali dia ikut beriman kepada saya. Kok kalian iman kepada Musa, kalian tinggalkan aku, kalian akan celaka semuanya. Menunjukkan apa? Nabi Muhammad itu nabi untuk seluruh para nabi. Seumpama satu zaman ada Nabi Adam diturunkan, Nabi Idris juga ada, Nabi Ibrahim diturunkan dalam satu waktu. Begitu juga ada Nabi Isa, Nabi Musa, seluruh nabi pada waktu itu Nabi Muhammad juga ada. Maka seluruh nabi wajib beriman kepada beliau, walaupun juga nabi itu tetap menjadi nabi, tetap mulia, tapi mereka semua itu harus beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, ini nabi kita mengimami seluruh para anbiya. Ini Allah tampakkan kemuliaan yang besar daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja kita terkadangan, kita ini Bapak Ibu yang mulia, kadang ini tidak kenal dengan Nabi. Karena tidak kenal, maka akhirnya kita tidak sayang. Ketika nggak kenal, bagaimana mungkin mau ikut sunnah Nabi? Orang itu kalau kenal baru ada cinta. Ketika cinta baru akan mau mengikuti. Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbah, wa hadzal amru fil fi'ali badi'. Law kana hubbuka shadiqan la ata'ta, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Kata satu orang penyair, ta'sil ilah, engkau selalu maksiat kerjanya pada Allah, maksiat hari-hari. Wa anta tudhiru hubbah, tapi kalau ditanya cinta Allah ya, iya, tapi kerjanya maksiat. Ditanya cinta Allah, iya. Cinta Nabi, iya, tapi maksiat. Wa hadza la umri fil fi'ali badi'a, ini demi umurku, ini betul-betul hal yang betul-betul di luar kenyataan. Bohong itu seperti itu. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'ta, kalau memang betul-betul cintamu kepada Allah itu benar, la ata'tahu, pasti cinta itu akan menimbulkan ketaatan. Enggak bisa tidak. Innal muhibba liman yuhibbu muti', karena syaratnya bercinta, orang yang cinta itu pasti akan mengikuti kepada orang yang dia cintai. Lah sekarang nggak kenal, bagaimana mau ngikut? Tidak kenal tidak akan cinta. Kalau tidak cinta tidak akan bisa mengikuti. Maka untuk memulai ikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa tidak kecuali dimulai dengan mengenal Nabi. Lah salah satu cara untuk kenal Nabi, baca sejarah, hadir dalam forum Maulid Nabi, hadir dalam Isra Mi'raj, hadir dalam pembacaan kitab-kitab tarikh. Apa tujuannya? Supaya kita kenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi itu manusia yang paling sempurna. Sekarang ini kita ini manusia, siapapun sebenarnya kan fitrahnya manusia itu Bapak Ibu yang mulia pasti mencari idola, itu kan pasti, nggak bisa tidak, itu mesti cari idola setiap orang. Jangankan kita yang sudah berumur, yang sudah tua, anak kecil aja cari idola. Akhirnya anak kecil cari-cari idola, wah ini ada Spiderman, jumpa lagi idolanya Superman, jumpa lagi idolanya macam-macam. Memang fitrah manusia mencari idola. Lah sekarang kita ini karena tidak kenal kepada Nabi, tidak ada sebenarnya yang layak untuk dijadikan idola kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Hasan bin Thabit, satu orang sahabat, dia mengatakan, wa ajmalu minka lam taruqattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Kata Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu, wa ajmalu minka lam taruqattu aini, yang lebih indah daripada engkau itu ya Rasulullah, mata ini belum pernah melihatnya. Belum ada pernah mata manusia itu melihat manusia yang lebih indah daripada Rasulullah. Wa ahsanu minka lam talidin nisa, yang lebih ganteng daripada engkau, mata ini belum pernah melihat ada seorang wanita pun melahirkan bayi yang lebih indah, lebih ganteng melebihi tuan. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin,
engkau diciptakan Allah suci bersih daripada semua aib dan cacat. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya, seolah-olah engkau itu diciptakan semau engkau sendiri. Kata para ulama, Nabi itu seolah-olah itu Allah sebelum menciptakan itu seolah-olah Allah tuh nanya dulu, wahai Muhammad, kamu tuh mau mata seperti apa? Ingin rambut seperti apa? Ingin warna kulit seperti apa? Ingin kaki seperti apa? Ingin hidung seperti apa? Ingin pipi seperti apa? Ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Kata Hasan bin Thabit, ya Rasulullah, Tuhan itu diciptakan Allah seolah-olah semau Tuhan sendiri. Bagaimana sempurnanya? Maka hadirin yang mulia, postur tubuh sempurna, juga menjadi manusia yang paling sempurna, menjadi pimpinan seluruh para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, maka Nabi dalam Isra Mi'raj terus naik ke langit. Jadi Nabi naik buraq itu dalam riwayat banyak, tapi riwayat yang paling sahih menurut Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan yang paling sahih itu naik buraq itu cuma sampai ke Masjidil Aqsa. Nanti dari sana menuju ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, itulah yang dinamakan Mi'raj. Jadi Isra itu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa naik ke langit. Mi'raj itu artinya tangga. As-sulam, tangga. Ya, mungkin kita tahu tangga yang seperti itu, tapi tentu berbeda. Maka Mi'raj didatangkan kepada Rasulullah, nggak pakai buraq lagi. Walaupun ada riwayat yang mengatakan pakai buraq, tapi yang paling benar, yang paling sahih adalah menggunakan Mi'raj, menggunakan tangga. Naik ke langit pertama, jumpa dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Abul Bashar, ayah daripada seluruh manusia. Naik lagi ke langit yang kedua, jumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Naik ke langit ketiga, jumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Naik ke langit keempat, jumpa dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Naik ke langit yang kelima, jumpa dengan Nabi Harun. Naik ke langit yang keenam, jumpa dengan Nabi Musa. Naik ke langit yang ketujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Setiap langit itu banyak kisahnya. Beberapa waktu yang lalu kita membaca kitab namanya Al-Anwar Al-Bahiyah min Isra'i wa Mi'raji Khairil Bariyah. Di situ diterangkan lengkap riwayat dari pagi sampai jelang maghrib, itu baru selesai cerita Isra Mi'raj. Maka sebenarnya kalau kita dalam forum 1 jam itu cerita Isra Mi'raj nggak bisa, tapi sebisanya mengambil faedah kejadian daripada Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa di langit ke-7 dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka pada waktu itu Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Ini kata para ulama, ini kan Nabi Ibrahim menyampaikan salam untuk kita. Maka kata para ulama, siapa yang hadis ini sampai kepada dia, seharusnya dia jawab salamnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan salamku kepada umatmu, kata Nabi Ibrahim. Beritahu pada mereka bahwa surga itu tanahnya sangat luas, airnya sangat jernih, tanahnya begitu lapang, tapi sekarang tanamannya kosong. Luas tapi kosong. Mau masuk surga yang kosong, Bapak Ibu? Maka Nabi Muhammad mengatakan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ma ghirashuha. Lah kalau begitu tanamannya apa? Masa masuk surga terus kosong? Maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, tanamannya adalah ucapan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dalam riwayat lain,
Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan, tanamannya surga adalah ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, akan ditanamkan untuk dia satu pohon di dalam surga. Jadi Bapak Ibu yang mulia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan mengenai surga, uiddat lil muttaqin. Surga itu uiddat, sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Surga itu bukan akan ada, enggak. Surga itu sudah ada sekarang ini. Neraka sudah ada, surga sudah ada. Lah untuk membangun surga kapan waktunya? Sekarang ini juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam satu hadis yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullah ta'ala fiha. Tidak ada yang menyesal, tidak ada yang disesali oleh ahli surga. Orang tuh kalau masuk surga nggak ada yang nyesal, tidak ada yang mereka sesali, illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullah ta'ala fiha, kecuali rupanya ada yang disesali orang masuk surga. Masuk surga pun nyesal. Kenapa? Melewati waktu-waktu yang mereka lewatkan tanpa ada zikir kepada Allah dalam waktu tersebut. Ternyata satu ucapan subhanallah mahal harganya di surganya Allah. Di situ baru nyesal. Masuk surga, wah kosong. Coba dulu lebih banyak saya zikirnya dari sekarang. Orang yang sudah buat amal saja menyesal, maka kira-kira bagaimana dengan orang yang tidak buat amal? Orang yang taat saja sudah menyesal nanti di akhirat, bagaimana kira-kira dengan orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka Bapak Ibu yang mulia, surga ini kata para ulama bahkan sampai memberikan satu contoh yang mudah. Kata para ulama, di surga itu sekarang ada malaikat yang sedang mengontrol keliling-keliling, tengok bangunan, ada mahligai sedang dibangun, ada istana yang sedang dibuat, ada kamar-kamar yang indah dari intan berlian dibuat, sungai susu, sungai madu sedang dibuat. Maka tiba-tiba ketika berjalan, malaikat menengok, lah kok tiba-tiba pekerjanya malaikat lain kok pada duduk. Maka malaikat yang keliling tanya, kok duduk? Kok nggak lanjutkan kerja? Maka malaikat yang bekerja di surga pun mengatakan, iya, bagaimana mau lanjut kerja? Bahan bangunannya tidak sampai. Bagaimana mau lanjut kerja? Yang punya rumah sekarang tidur, yang punya rumah sekarang nggak sholat, yang punya bangunan ini sedang nggak tahajud, yang punya bangunan rumah ini nggak duha, yang buat rumah ini belum kirim bahan bangunannya, bagaimana mau lanjut? Uiddat lil muttaqin, sorga itu sudah disiapkan, sekarang ada, maka waktu untuk kita mempersiapkan surga kita adalah sekarang juga. Maka Bapak Ibu yang mulia, ini pesan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang beliau sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan pada umatmu. Dan itu kejadian adalah waktu Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai singkat cerita Nabi terus naik Sidratul Muntaha, sampailah beliau ke Mustawa, naik lagi sampai ke Mustawa. Ketika di Mustawa, maka beliau melihat ada satu orang yang tertutup, rajulan mughayyab. Bahasa Arabnya rajulan mughayyab. Melihat satu orang yang agak samar, tidak nampak, tapi tahu itu ada orang di sana. Di mana? Di Mustawa. Jibril tidak mampu. Ketika Jibril sudah sampai langit 7, Jibril mundur. Saya maju sedikit saja Rasulullah, saya akan terbakar. Nabi maju sendiri, tapi tahu-tahu naik Sidratul Muntaha, terus naik ke Mustawa. Sampai di Mustawa ada orang. Maka ketika itu Nabi tanya, ini siapa? Maka pada waktu itu dijawab, Nabi mengatakan, amalakun huwa, ini malaikat ya? Bukan. An-nabiyun huwa, nabi ya? Bukan. Lah terus siapa? Nabi bukan, malaikat bukan. Maka dikatakan dia adalah satu orang, rajulun lisanuhu ratbun min dzikrillah. Ini orang kok sampai dia berada di Mustawa, ini orang adalah orang yang lisannya selalu zikir untuk beringat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu zikir inilah orangnya. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid,
dan orang ini adalah orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid, ahli masjid. Dan ini orang adalah orang yang selalu membuat senang hati kedua orang tuanya, sampai orang tuanya pun tidak pernah mencaci dia. Ini 3 sifat diterangkan dalam hadis. Yang pertama, suka zikir. Pagi zikir, siang zikir, sore zikir. Zikir ini Bapak Ibu yang mulia, ini amalan yang sangat besar. Amalan apapun tidak akan dikatakan amal kalau tidak ada zikir di dalamnya. Coba tengok, orang kalau sholat nggak ada zikir, kira-kira sholat nggak namanya? Dia sholat tapi nggak ingat Allah. Sholat nggak itu? Ada orang haji tapi nggak ingat Allah. Ada orang puasa tapi dari pagi sampai sore nggak ingat Allah. Ada orang yang baca Quran, pas baca Quran nggak ingat Allah. Lah itu amal nggak? Amal apapun tidak akan dianggap amal kalau tidak ada zikir di dalamnya. Tapi khusus untuk zikir bisa berdiri sendiri tanpa dikaitkan dengan amal apapun. Maka dalam ayat Al-Quran wajar Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar. Ini khotib-khotib kadang salah, la-nya dipanjangkan, wala kata enggak, itu lamnya lam qasam, wala dzikrullahi akbar. Kalau lamnya dipanjangkan jadi salah arti. Sesungguhnya zikir kepada Allah itu adalah amal yang paling besar. Kalau dipanjangkan la-nya, zikir bukan amal yang paling besar, itu jadinya wala dzikrullahi akbar. Wajar Allah mengatakan amal yang paling besar itu adalah zikrullah, karena zikir bisa berdiri sendiri, sedangkan amal lain tidak akan dianggap itu menjadi amal kecuali ada zikir kepada Allah di dalam amal tersebut. Maka ini penting dalam suasana apapun. Bahkan zikir ini bisa dibuat waktu kita berbaring, mau tidur, berjalan, dimanapun. Maka alangkah beruntungnya orang-orang yang mana mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, selalu zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua tadi, sifat orang yang diterangkan yang Nabi jumpai di Mustawa adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Satu orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Mungkin dia nggak 24 jam di masjid, tapi hatinya selalu rindu kapan mau ke masjid, kapan mau ke masjid, kapan mau ke masjid. Di pasar pun dia sedang berdagang, dia tidak lupa untuk selalu sholat ke masjid. Seumpama dia jadi pegawai negeri, jadi tentara, jadi polisi, hatinya pun selalu terkait kepada masjid. Maknanya terkait bukan harus ada di situ, tidak, tetapi selalu memikirkan kapan waktu sholat datang, dan kemudian dia akan mengamalkan amalan sholat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, sampailah Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah. Bila kaif wala mithal, jumpa dengan Allah nggak usah dibayangkan. Oh berarti itu tempat, berarti Ustadz? Enggak. Dalam riwayat itu yang bertempat itu Nabi, kalau Allah tidak. Tempat itu Allah pilihkan yang namanya Mi'raj. Bagi orang-orang yang gagal faham, yang mereka itu mengatakan Allah bertempat, ini buktinya Allah bertempat itu kan Nabi jumpa Allah di langit. Langit itu tempat untuk Nabi, bukan tempat untuk Allah. Ini yang harus kita pahami. Sama dengan Nabi Musa, jumpa dengan Allah di mana? Di Gunung Tursina. Apakah kemudian Allah ada di gunung itu? Enggak. Gunung Tursina Allah pilihkan tempat untuk Nabi Musa. Lah terus caranya bagaimana? Itulah Allah. Tidak semua hal yang harus kita bisa masuk akal kemudian kita anggap harus masuk akal. Enggak. Al-idrak anil al-ajzu anil idrak. Ini kayak kata para ulama, al-ajzu anil idrak. Kalau kita sudah nggak mampu lagi, sudah merasa tidak mampu untuk memahami Allah seperti apa, nah itu yang namanya betul. Kalau sudah merasa ngukur Allah bisa, Allah itu belum. Kalau sudah merasa lemah, nggak paham dengan hakikat Allah, itulah orang yang paham. Sebenar-benarnya paham ketika kita mengakui Allah itu sudah tidak bisa masuk pemikiran akal manusia. Itu namanya orang yang paham. Hadirin yang mulia, maka singkat cerita, Allah berikan pada waktu itu hadiah sholat 50 waktu. 50, bukan 5.
50 akhirnya turun Nabi Muhammad membawa perintah 50 sholat. Jumpa dengan Nabi Ibrahim tapi tidak berbicara. Turun ke langit yang ke-6, jumpa dengan Nabi Musa, baru Nabi Musa tanya, ada apa? Maka Nabi baru sampaikan, aku jumpa Allah, kemudian Allah perintahkan untuk umatku mengerjakan 50 sholat sehari semalam. Maka kata Nabi Musa, tidak bisa itu. Saya sudah coba, Bani Israel nggak mampu, mereka lebih kuat daripada umatmu tapi nggak bisa, minta keringanan. Singkat cerita, Nabi minta keringanan, dikurangi 5. Jumpa lagi Nabi Musa, maka kata Nabi Musa, minta lagi keringanan. Sampai singkat cerita 10 kali bolak-balik. Difardukanlah sholat 5 waktu. 5 waktu itu pun kata Nabi Musa, wahai Muhammad, minta lagi keringanan, tidak akan mampu. Tidak akan mampu umatmu. Maka kata Rasulullah SAW, dah, saya sudah malu berjumpa dengan Allah kok masih minta keringanan. Tapi 5 waktu memang yang dikerjakan, tapi pahala tetap pahala 50 waktu yang Allah berikan kepada umat ini. Satu amal kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ini anugerah Allah kepada kita semua. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, maka ini pelajaran yang terpenting di dalam sholat, di dalam Isra Mi'raj. Pelajaran yang terpenting apa? Hadiah sholat untuk kita. Dulu kekasih kita yang mulia baginda Muhammad SAW, beliau itu diberikan hadiah oleh Allah Mi'raj, jumpa langsung dengan Allah. Lah sekarang kita umatnya ini tidak sampai Mi'raj seperti Nabi, tapi kita diberikan amal yang mirip-mirip dengan Mi'raj, Mi'raj ar-ruhi, Mi'raj secara rohani. Bisa jumpa dengan Allah 5 kali sehari semalam, untuk bagaimana kita menghambakan diri kita kepada Allah agar kita ada hubungan rohani dengan Allah, betul-betul menampakkan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini Mi'raj. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat ini amal yang terpenting. Salat amal yang terpenting. Kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluhat saluha sairu amali, wa in fasadat fasada sairu amali. Di akhirat nanti amal yang pertama kali akan Allah hisab itu adalah salat. Salat itu yang dihisab pertama. Kalau salat baik, maka amal selain salat akan dianggap baik. Kalau salatnya buruk, maka nanti amal selain salat juga akan dianggap buruk. Nggak ada ceritanya orang itu hajinya itu baik kalau sholatnya buruk, nggak ada. Dan ini ternyata para ulama pun mengatakan itu ternyata bukan urusan di akhirat saja. Memang hadisnya yang pertama kali dihisab di akhirat, tapi ternyata di dunia pun juga seperti itu. Siapa orang yang menjaga amal sholat, maka nanti amal-amal lain pun juga akan dia jaga. Tapi kalau ada orang yang sudah nggak mau jaga amal sholat, sholat dia nggak betul, 5 waktu dia tinggalkan, maka tengok coba amal-amal lain pun juga akan ikut hancur. Maka para ulama sering memberi contoh. Coba perhatikan, ada orang misalkan dia jaga amal puasa. Kalau orang sudah jaga amal puasa kan nggak ada jaminan dia sholat. Berapa banyak orang puasa tapi nggak sholat? Ada orang jaga amal haji, bahkan saking kayanya dia haji tiap tahun, tapi berapa banyak orang pak haji, bu haji nggak sholat? Ada orang yang jaga amal zakat, oh dermawan terkenal satu negara, bukan satu kampung lagi, ini orang dermawan, orang baik hati, tapi ternyata nggak sholat. Kenapa? Amal kunci dia tinggalkan. Sholat itu amal kunci, itu yang dia tinggalkan. Tapi perhatikan coba, kalau ada orang jaga amal sholat, seumpama datang bulan puasa panjang umur, dia pasti dia puasa. Orang yang jaga amal sholat, kalau sudah kaya, datang kewajiban zakat, pasti zakat. Kalau orang jaga amal sholat, datang kewajiban haji, kok ada harta dia, pasti haji. Nah ini pentingnya amal sholat. Nabi SAW juga bersabda, kata Nabi, aro'aitum law anna naharon bibabi ahadikum yaktasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat, hal yabqa min daranihi syai'? Qalu la yabqa min daranihi syai'. Qala fadzalika mathalus shalawatil khams yamhullahu bihinnal khotoya. Kata Nabi, bagaimana pendapat kalian? Ada satu orang yang di depan rumahnya itu ada satu buah sungai yang mengalir, yang dia mandi di sungai itu 5 kali sehari, bukan 1 kali, 5 kali dia mandi.
apakah masih tersisa kotoran di badannya? Sahabat mengatakan, tentu tidak ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu yang dikerjakan seseorang akan menghapuskan dosa-dosa. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, dalam riwayat lain Nabi bersabda, as-sholawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan tukaffiruhunna ma lam tukaffiru ma bainahunna ma lam tukhshal kabair. Satu sholat fardu, sholat 5 waktu dengan sholat lainnya, satu Jumat dengan Jumat lainnya, satu Ramadan dengan Ramadan lainnya, itu menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya selagi orang itu tidak terjerumus ke dalam dosa besar. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, sholat ini anugerah yang Allah berikan kepada kita. Maka penting bagi kita, jangan hanya kita sendiri saja yang sholat, jangan. Ajak anak, istri, keluarga, tetangga, terutama orang yang ada di dalam tanggung jawab kita. Ajak mereka untuk sama-sama taat pada Allah. Karena tadi kita memiliki Nabi yang paling mulia, dan ketika Nabi kita Nabi yang paling mulia, kita pun juga menjadi umat yang paling mulia melebihi umat-umat yang lainnya. Kenapa kita dimuliakan oleh Allah melebihi umat lainnya, Bapak Ibu yang mulia? Kita ini dimuliakan Allah menjadi umat Rasulullah SAW karena pada diri umat ini Allah telah berikan tanggung jawab yang besar. Yang mana tanggung jawab itu dulu cuma Allah berikan kepada nabi-nabi dan rasul saja. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawab dakwah. Jangan cuma taat sendiri, jangan cuma sholat sendiri, jangan cuma kita ini sibuk untuk menjadi orang soleh sendiri. Tidak. Itu bukan kemuliaan umat ini. Umat ini bukan kebanggaannya dalam ketaatan saja, tidak, tapi menjadi umat Rasulullah, kebanggaannya adalah dia sendiri taat dan juga sibuk untuk mengajak orang lain untuk taat kepada Allah. Kenapa? Nabi dan Rasul sudah tidak Allah kirim lagi. Kalau dulu Bapak Ibu yang mulia, Nabi Adam wafat, Nabi baru dikirim Allah. Nabi wafat, Nabi setelahnya dikirim. Nabi datang, agama datang. Nabinya wafat, agama pun ikut hilang. Maka ketika agama hilang, Allah kirim Nabi yang baru. Ketika Nabi datang, orang-orang mulai lagi taat pada Allah. Nabinya wafat, mulai agama ditinggalkan. Sampai akhirnya manusia tidak ada lagi yang kenal pada Allah, dikirim lagi Nabi yang baru. Ini sejarah silsilah manusia dari zaman Nabi Adam sampai yang terakhir yang mulia baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi selepas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul sampai hari kiamat. Rusak seperti apapun ini umat, hancur seperti apapun, dipijak-pijak agama seperti apapun, maka Nabi dan Rasul tidak akan Allah utus lagi sampai hari kiamat. Kenapa? Karena tanggung jawab Nabi dan Rasul dulu, tanggung jawab dakwah Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita semua. Maka tidak heran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sebelum dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi melanjutkan, ada pertanyaan. Nabi tanya kepada para sahabat, apakah kalian suka masuk surga? Kata Nabi. Maka sahabat spontan menjawab, ya tentulah masuk surga itu suka ya Rasulullah, kami ingin masuk surga. Maka kata Nabi, cintailah olehmu apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri, cintailah itu juga supaya didapatkan oleh orang lain. Maknanya kalau kita suka masuk surga, senang masuk surga, iman kita tidak akan sempurna sebelum kita juga suka orang lain masuk surga. Sekarang kita senang tidak sholat, senang tidak baca Quran, senang tidak taat pada Allah, senang atau tidak bisa tahajud, senang atau tidak bisa sholat duha. Kalau kita senang, maka iman kita tidak akan sempurna sebelum kita juga senang orang lain juga bisa sholat seperti kita, tahajud seperti kita, taat pada Allah seperti kita. Nah, ini semua tidak akan bisa kita kerjakan kalau kita tidak memiliki sifat dakwah. Da'i
mengajak orang lain untuk taat, inilah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, umat yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang mulia, ini pelajaran yang besar daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memiliki nabi yang begitu mulia. Nabi kita mulia, akhirnya karena nabi kita mulia, kita yang sekarang ini tidak pernah minta pada Allah untuk dilahirkan di zaman ini, tahu-tahu terlahir, akhirnya juga kebahagiaan kemuliaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini penting bagi kita untuk bersyukur, dan tidak ada cara dan jalan kalau kita ini bersyukur kecuali betul-betul kita ini mengikuti daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sendiri taat pada Allah, dan kemudian yang tidak kalah penting, kita juga bagaimana sibuk untuk mengajak orang lain agar sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah kurang lebih 1 jam kita sedikit mengambil, mempelajari, mendengarkan, memudzakarahkan tentang pelajaran yang penting daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Bapak Ibu yang mulia, dari apa yang disampaikan bisa kita ambil faedah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup majelis, tadi sudah disampaikan untuk mengambil keberkahan daripada majelis ini, kita tutup dengan doa. Dan namanya kita Bapak Ibu yang mulia, banyak masalah, ada keperluan. Mungkin di antara kita ada keluarga yang sakit, di antara kita mungkin ada yang punya hutang, ada yang punya masalah dan lain sebagainya. Maka semoga kita akan bacakan Al-Fatihah. Semoga nanti daripada membaca Al-Fatihah ini semua masalah-masalah kita diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwab Rahim. Allahumma ja'al istima'ana hadha istima'an mubaraka wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan marhuman ma'suma wa la taj'alna wa la ma'ana wa la minna syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalun wal malaikatul muqarrabun wa ibadukas salihun. Antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.